guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Karen Nabila Putri. Jadi hari ini aku lagi sama bintang tamu aku. Halo, Elmatu. Saya Elmatu. Dan ada... Hai, gue Tangkas Naga 08. Jadi kita mau Q&A nih, Tangkas ya, Tangkas. Yap. Jadi kita mau Q&A bareng Kak Elmatu. Jadi gini Kak, Oke. aku bakal nanya seputar kayak lingkungan kakak, kayak lagu-lagu Oke. gitu-gitu. Kakak tuh masuk ke dunia musik tuh dari kapan? Dunia musik Ah, keluarin karyanya tuh baru 2020. Tapi udah nyanyi tuh sempat ikut ajang pencarian bakat juga kan. Di tahun 2013. Pokoknya dari 2013 lah. Oh, Gitu. terus kan kakak kan kebetulan baru ngeluarin single baru nih. Yes. Nah, kalau boleh tahu judulnya apa sih? Judulnya Menanti Sebuah Jawaban. Nah, coba jawab. Itu recycle dari band Padi. Dan tadi yang judulnya? Judulnya Menanti Sebuah Jawaban. Wih, Kan boleh. ketahuan Tepuk tangan dong, generasinya. tepuk Ketahuan generasinya tuh. Ketahuan akhirnya generasinya kan. Tapi aku kemarin dengerin lagu kakak yang aku yang salah. Asik. Itu karena Gimana? benar-benar valid sama kehidupan. lagi merasakan ya. Oke, baik. Dulu sih deja vu nih ceritanya. Oh, Terus oke. sih Kak, aku mau nanya, kakak tuh kan pasti ada susah, ada senengnya di dunia musik, apa tuh? Susahnya waktu itu belum punya tim untuk yang benar-benar percaya gitu. Susahnya itu proses mencari timnya gitu. Saya teman-teman yang support sampai hari ini itu bertahun-tahun untuk bisa menemukan mereka semuanya gitu. Itu yang bagian susahnya. Oh, iya. Yang Bagian menyenangkannya adalah karena sekarang udah punya tim. Jadi kemana-mana jalannya enak aja gitu. bareng aja udah Yes. nggak bingung ya mau Iya, langkah ya. udah asik aja. Gitu. Ayo. Tangkas? Lo lagi. Kan udah satu. Gue, Kita ceritanya gue ya. gantian. Oke Kak, ceritain dong Kak, dari kakak bener-bener titik nol sampai jadi sekarang tuh gimana? Yang bisa nginspirasi kita semua. Kaum milenial yang bapuk-bapuk gitu. Iya, baru-baru Oke. kayak ini. Apa tuh Kak? Mungkin yang paling bisa ini itu keluarga sih. Jadi yang pertama nge-support itu keluarga, emang keluarga gitu. Tapi ada masa dimana aku melawan keluarga aku untuk tetap berkarya. Kayak mereka ngelihat kayaknya nggak maju-maju nih. Oh, iya. Kan itu udah pasti ada dong. Orang tua pengennya yang terbaik buat anak-anaknya. Tapi kita sendiri itu jadi pembuktian kalau misalnya kita bisa maju. Dan akhirnya mereka percaya lagi. Gitu. Nah kan katanya kakak juga masuk ke ajang-ajang kayak gitu kan Kak. Yes. Nah itu tuh yang menurut kakak pas susahnya tuh pas final kah atau pas baru-baru masuk kah? Mungkin susahnya waktu baru masuk kali ya. Iya, Karena gimana tuh? Nervous. Karena itu pertama nervous. Terus begitu lanjut aku kan awalnya sendiri solois. Tapi habis itu jadi grup. Nah itu nyatuin 4 kepala itu yang Oh iya, lumayan yang ada ya ribet. beda-beda ya. Yes. Atas latihan yang satu kemana? Iya yang tiga kemana? betul. Nah, Gitu. pas kakak latihan-latihan gitu kan gabungin 4 suara itu kan. Nah pas gabunginnya itu ada gak yang bener-bener bikin kakak kesel gitu? Oh ada dong. Apa? Itu udah pasti. Bagian part lagu sih. Iya gimana? Jadi kayak sebenarnya aku sukanya misalnya lagu apa gitu. Terus aku sukanya bagian refnya. Tapi yang satu lagi pengen refnya juga. Sementara kayak refnya itu cuma 2 kali. Jadi kayak ref terakhir tuh selalu bareng-bareng kan. Jadi yang part solonya tuh bener-bener cuma 1 ref doang nih. Itu part yang kita suka berdebat. Enggak, gua aja. Enggak, gua. Lebih bagus gua kalau kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya akhirnya harus ada yang ngalah. Jadi kayak Oh. ayo udah deh. Sempet selekan gak? Kayak Kebetulan apaan sih enggak. lu gitu? Enggak, Gitu kayak aman. Tapi nggak pernah ya pas contoh nih pas mau manggung, pas mau tampil udah matang semua tiba-tiba kayak gue nggak nyaman nih di sini, gue Ya, iya. pengen ganti lah, gue bagian lo itu pernah nggak sih kejadian kayak gitu? Kejadian kayak gitu belum pernah sih. Yang pernah terjadi tuh jadi kita berempat udah punya outfit. Waktu latihan outfit yang dipakai itu nyaman gitu. Karena nggak mikirin apa-apa gitu, kayak ya udah kita cobain aja nih. Begitu udah mau manggung kayak kok outfitnya gini ya, boleh minta ganti nggak sih? Terus kayak
nggak bisa ini udah mau nyanyi nih, udah disiapin iya, gitu iya, kayak yang mendadak iya, gitu. iya, kalau Iya, misalnya mood ya gak sih? iya Ya jadi kan? kayak ganggu mood. aduh gimana coba caranya mau nyanyi terus tiba-tiba mau ganti baju lagi terus Dan kayak ternyata nggak bisa dan moodnya hancur. Oke, sekarang udah ada Kak Rajwa nih. Hai gitu, kenalin diri dong. Halo, aku Rajwa. Jadi gimana Kak? Lanjut dong. lanjut Nah. paling itu doang sih slacknya kayak yang benar-benar bikin mood begitu baru udah mau manggung tiba-tiba kayak nggak nyaman nih kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya yang paling utama dalam sebuah grup itu apa sih? Iya, Jadi apa kayak tuh, kan contoh nih, dari 4 orang itu ada satu yang suaranya harus ditolong. Iya benar. Ada satu suaranya yang bisa Buat menggelemin dipakai lah. semuanya. Ya, oke. Terus ada lagi suara yang Cempreng. iya cempreng. Terus ada lagi suara yang emang dia dipakai buat ngedongkrak semuanya. Dan itu yang ngebikin semua jadi balance tuh apa sih? Iya. Yang apa tuh, ngepencetnya Kak? kan kayak ya gampang lah tinggal disesuaiin nadanya lah inilah itu, tapi yang ngebikin jadi moodnya, ngebikin chemistry jadi nyatu tuh apa sih? Nongkrong sih sebenarnya. Nongkrong. Kita tuh nggak bisa kalau buat aku secara pribadi ya aku tuh nggak bisa ketemu orang terus tiba-tiba langsung nyanyi bareng gitu, nggak bisa. Aku harus ngobrol sama dia untuk tahu dianya seperti apa, dia juga akhirnya tahu aku seperti apa. Membangun chemistry ya. Iya, ngebangun chemistry-nya itu dulu. Terus setelah ngebangun chemistry kan akhirnya mulai belajar ego masing-masing sampai di mana nih. Oke. Ya udah, buat kepentingan bersama siapa yang mau diturunin egonya. Iya. Yuk sama-sama yuk turunin Iya, ego. itu yuk. yang paling sulit ya. Itu yang paling sulit. Dalam setiap Membangun chemistry. Iya, membangun chemistry itu yang paling sulit. Apalagi kalau kita punya temen yang gue pokoknya mau ini, gue mau Yang tahu. egois Iya, itu tuh iya, paling jelas. susah. Ngebujuknya tuh susah tuh. Itu dia. Tapi kayak mikirin aja kalau semuanya buat kepentingan sama-sama. Iya. Bukan cuma satu orang doang. Tapi kalau untuk mencari pengalaman dari kecil, dari pengalaman yang kecil, terus pengalaman kayak kemarin tuh kita nyanyi di kafe yang di Sentul yang kemarin mana? Di Jatuh Hati. Jatuh Hati. Nah, itu kan kita kan mencari pengalaman biar kita tahu di panggung tuh gimana sih, Iya, gitu kan. biar nggak nervous lah Iya, ya. nggak nervous. Tapi pas ada di panggung, pas mau nyanyi, Pasti Gemeter. nervous. iya, apalagi bingung pas Biasa sih itu. intro udah Iya. masuk nih, kita udah masuk intro. Tiba-tiba pas contohnya nyanyi duluan. Aku kesal dengan jarak. Ntar ditimpa lagi yang mau nyanyi. Nah, ntar tuh bingung tuh. Iya, Aduh, lu bener. gimana nih? Iya. Gimana nih? Bener, Ini gimana nih? bener, Gimana nih? Nggak, pokoknya pas yang bingung tuh tanpa ada obrolan dulu, pas mau masuk di ref tuh yang susah. Ada kadang yang rebutan. Iya benar. Kayak Kadang nggak ntar tahu ini siapa yang Iya. mau ngambil nih. kadang harus nunjuk-nunjuk. Iya benar. Iya, udah. Kodenya udah mata. Iya, iya. Soalnya kan itu juga harus ada kode dari gitaris Iya, gitu-gitu iya, benar, kan. benar. Dan gitarisnya tuh main Tapi gitu. untungnya kemarin tuh kita Enak sana sih. tuh, iya, dia bisa ngebantu. Benen. Jadi kayak Oke. dikala kita nggak nyampe, ntar dia bisa Dia ngebantu kita. ini dibantu ini. Apalagi kemarin yang nongkrong kan bapak-bapak ya. Jadi kan kita mau nggak mau harus nyesuaiin mood bapak-bapak kan. Iya, benar. Apalagi ada satu bapak-bapak yang nggak asik nih anak-anak nyanyinya. Akhirnya kayak kita harus nyanyi-nyanyi lagu kayak Bento, lagu-lagu dulu, lagu-lagu Menyimbangkan nama iya, usia iya, gitu lah. sama usia itu sih yang ribet. Nah, saya punya pertanyaan apa deh kalau tuh? gitu. Gimana rasanya menyesuaikan sama yang lebih tua? Iya, itu Susah. ribet banget ya. Gimana? Kalian kan Gen Z ya jatuhnya. Kita generasi yang berbeda. Pasti Iya. pengetahuan lagunya juga beda-beda dong. Kalau buat menyesuaikan ke bapak-bapak orang yang lebih tua sih kan kayak aku nih. Kalau di warkop tuh kan masih banyak bapak-bapak ya Iya. yang ngobrol ntar nahan gitar apa segala macam. Nah biasanya kan kita tuh takut salah ngudahin bahasa. Ah, iya. Iya. Itu bagian Contoh nih berbahaya kayak tuh. Om, gue mau ini kan kita ngomong logo aja kita udah dicap jelek gitu. Jadi kayak kita kayak Om, aku mau ini gini. Nah kan kadang juga kalau misalnya ketemu nih di kafe, Iya. ya kan. Om, kita nyanyi bareng nih Om. Di atasnya tuh kita kan mau nggak mau kita yang muda kan harus ngalah. Di part dimana kita yang bisa, di mereka nggak bisa, entar mereka gimana ya ngomong ya? Ada part lagu di bagian kita nggak bisa, mereka Ya. bisa. Yes. Nah, ada di bagian mereka nggak bisa, kita bisa. Ya. Kita Pas harus kita, nutupin lah, saling pas nutupin kita lah ya. mau mencoba apa yang kita bisa, entar tiba-tiba mereka nabrak nih, gerak. Nah, iya. Iya, nanti di panggung mood nggak enak, dan tiba-tiba pas turun kayak kita yang kena. Iya benar-benar. Akhirnya ketika kita di suatu panggung, kita ketemu dengan bapak-bapak,
hal yang paling aku takutin itu yang kita ngerusak mood bapak itu. Iya. Karena kita bakal di-judge, bakal dihujat. Kemarin Bil pas gue abis nyanyi tuh, gue disamperin. Kalau nggak bisa nyanyi tuh nggak usah deh, pulang aja pulang. Wah, gue sudah nggak mood lagi buat nyanyi. Nyampe yang serius? terakhir, iya nyampe gue terakhir nyanyi lagu Merdua Holong itu terakhir tuh. Oke. Jadi bapak-bapak tuh bingung banget. Tongkrongannya sih asik, tapi kita salah bahasa dikit aja udah bubar. Oke. Kak, aku mau nanya nih, Kak. Apa tuh? Nyantai dong, nyantai. Nyantai. Ya oke. Jadi kan gini, Kak. Kan emang generasi kita tuh beda ya. Ya. Jadi Iya. Iya, kok generasi tua gitu ceritanya. enggak Iya, gitu. iya. Jadi Iya. kan kalau misalnya dulu kan pasti Kakak juga sering cover-cover kan? Betul. Nah, Kakak tuh lebih nyaman cover lagu-lagu zaman Kakak apa yang zaman Zaman era sekarang? sekarang, iya. Nah, itu. Bahkan waktu di zaman aku lebih senang cover lagu yang dinyanyiin sama om aku, tante-tantaku. Oh, berarti zaman dulu lah ya. Zaman dulu lawas itu. banget ya. Emang anaknya suka lagu lawas gitu. Karena kayak secara kalau buat aku pribadi notasinya tuh unik. Kayak itu makanya kenapa lagunya biar sampai hari ini juga ada beberapa lagu yang masih tetap bisa dinyanyiin kan, yang everlasting gitu. Iya, iya. Coba mungkin itu hal yang sekarang tidak banyak ditemukan Iya benar-benar. di dimanapun juga ya, maksudnya di luar, di dalam negeri itu kayak itu hal yang kayak sulit Iya. sulit gitu karena nadanya mirip-mirip nih. Iya kan. Kayak gitu kita bingung sih. Nah, kalau dulu kan explore-nya bebas banget kan. Mereka bisa explore sebebas apapun gitu. Kayak buat aku itu yang buat aku lebih suka secara pribadi, aku lebih suka lagu-lagu lama. Coba dong yang satu lagu aja yang waktu kakak ingat suka dari dulu sampai sekarang. Boleh lah, Kak. Keluarin One part aja, suaranya. one part. Wih. Refnya kah atau apanya? Atau lagu-lagu yang dulu tuh emang sempet booming atau famous terus kakak suka, nyampe sekarang tuh kakak masih suka. Apa tuh? Deja vu nih Banyak ceritanya. lagi. Tunggu bentar. Satu aja, Satu aja. Boleh Simpel. lah, lagu timur boleh. Iya, boleh daerah lagu gitu ya. Lagu daerah, iya. lagu daerah. Seru kan tuh. Wait, apa ya? Tunggu aku pikir Ayo. dulu nih. Sio Mama kah, Balik Lagi kah? Kok kamu tahu ya? Bapak gua. Gua dari kelas 3 tuh nggak boleh nyanyi lagu zaman sekarang, Bil. Gua tuh lagu-lagu Tagor Pangaribuan, edisi Apa tuh, Kak? Lutonga. Oke, ini lagunya Andre Hehanussa, Karena Ku Tahu Engkau Gitu. Coba. Coba. Bila saat nanti Wih. kau milikku, ku yakin cintamu takkan terbagi, takkan berpaling, karena ku tahu engkau begitu. Bagus banget. Keren ya. Karena ku tahu engkau begitu. Tepuk tangannya dong. Sabi. Oke, Kak. Nih, penutupan. Oke. Last question. Buat anak-anak yang bakal ngikutin kayak Kakak sekarang tuh gimana? Yang pengen Inspirasi bermusik ya? lah ya. Quotes buat kita Iya. yang mau melangkah. Ke depan. Iya. Buat dunia musik. Karena kita tuh bingung Kak, kadang kayak contoh nih kita pengen A, orang tua kita pengennya B. Iya, betul banget. Kita Iya, pengen kayak kita pengen bertolak mengekspresikan apa yang kita belakang mau. gitu. Tiba-tiba mood kita dihancurin dengan kayak kamu jangan deh. Kayaknya Kan kita katanya tuh- Kakak juga gitu kan? Orang Iya, tua. pernah ada di masa itu. Itu. Itu gimana tuh? Kalau aku sebenarnya karena aku dari dulu udah tahu mimpiku mau jadi apa. Jadi semua orang kulawan kalau nggak sama dengan mimpiku. Termasuk orang tua. Tekad ya. Tapi itu kan tekad dari aku sendiri. Maksudnya ngelawan ke orang tua tuh lebih ke membuktikan sama mereka Iya, kalau kalau kita bisa. mimpi kita tuh ada di sini gitu. Dan dengan mimpi gue nggak akan bikin lu malu. Gue akan bikin lu bangga sama gue. Dengan cara seperti itu. Paling dari aku sih ini sih punya tekad yang kuat. Karena begitu melangkah, langkah pertama yang paling susah sebenarnya. Betul. Bukan langkah selanjutnya. Betul. Langkah memulai dulu itu susah. Dan iman ya yang harus Iya, kuat. itu harus kuat. Percaya aja dulu sama kemampuan sendiri. Karena kayak kita nggak akan bisa maju, orang nggak akan percaya sama apa yang kita lakukan kalau kita sendiri tidak percaya sama apa yang kita lakukan. Kalau kita sendiri nggak bisa meyakinkan diri Diri kita sendiri. Iya. orang lain juga nggak bakal pernah Iya, yakin. itu dia. Oke guys, sekian dulu dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa lagu dari Kak Elma Tuh, apa tuh Kak? Yang mana? Yang Yang- baru. yang baru. Oke, Iya, yang baru menanti sebuah jawaban. menanti sebuah jawaban. Elma tuh. Harus didengerin. Dah. Oke.